Beliau punya acara nih, Pelangi Inspirasi kalau di RRI. Kalau di podcast beliau juga sering menebar inspirasinya setiap hari Jumat di channel beliau. Langsung saja kita sambut Bapak Erik Hadi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kosrona Pak Haji Agil dan sahabat kreatif semua ya, alumni, mahasiswa, Amikom, mitra, partner, sehat dan terus terinspirasi. Oke, selalu menginspirasi kepada banyak orang. Sama kayak narasumber kita pada pagi hari ini, dua-duanya ini sangat inspiratif, bapak-bapak yang luar biasa. Dan juga beliau ini sebagai leader juga di kampusnya maupun di sekolahnya. Sama kayak semboyannya Bina Putra nih, be the best, be the first, be the best, and be different. Karena best is always different. Different is not always better, but the best is always different. Oh, yeah. Beda nggak selalu baik, tapi yang terbaik pasti beda. Erik Hadi Saputra 2022. Enggak, jadi memang begitu ya kalau kita lihat ya kenapa SMK Bina Putra jadi beda. Karena satu, mau berubah gitu. Kita kan nggak bisa akan berbeda kalau kita memposisikan sama. Kamu pakai apa, aku juga pakai itu. Kamu pakai apa, aku pakai ini. Ya nggak kan, sama aja. Iya, betul. Nah, supaya ada yang beda, maka harus ada penciri khas. Penciri khas itu penguat ya, bukan beda. Gua asal beda, nggak gitu. Jadi beda itu sendiri sebenarnya inspiratif, memberi nilai tambah sebenarnya gitu ya. Seperti di SMK Bina Putra itu nilai tambah. Jadi nilai-nilai yang orang dapat, oh iya ya, saya dapat sesuatu. Itu sih. Jadi samalah seperti sahabat kreatif melakukan sesuatu, kerja, rutinitas, kok nggak ada ini ya, bedanya ya sama aja. Setiap hari saya melakukan hal yang sama, setiap hari yang kan akhirnya lama-lama bosan. Tapi kalau setiap hari ada challenge yang berbeda, ada sesuatu yang membuat kita jadi terus bergairah dalam melakukan banyak hal, kita kan jadi semangat tuh. Bangun paginya jadi semangat, aktivitas jadi semangat. Besok ketemu Pak Haji Agil, udah beda hari ini. Semangat nih datang gitu kan. Jadi kita udah hari ini mau ke Amikom nih, beda. No. Wah, pagi-pagi sebelum orang lain dari Amikom datang udah datang duluan. Saking ya menunjukkan sesuatu yang itu tadi beda tadi gitu. Jadi itu. Jadi kita ambil makna yang memang positif ya. Berbeda dalam penciri khas keunikan ya. Yang bisa buat kita dengan orang lain itu nggak sama. Kalau sama, ya apa bedanya gitu, iya kan? Harus ada dong yang lebih unggul. Posisinya apa? Misalnya gini, seperti Amikom. Kalau dulu awalnya kita hanya bicara gedung, maka nggak akan menang karena gedungnya masih sewa, belum ada, belum banyak. Dari input mungkin juga belum bisa, ya kan? Karena yang lain akan dapat input yang terbaik. Jadi apa yang membedakan? Maka Amikom fokus pada sikap mental, sikap mental positif. Salah satu indikasinya itu adalah bagaimana mereka ketika menghadapi persoalan, mereka menganggap persoalan itu sebagai bagian penguatan pada dirinya. Jadi sikapnya positif. Orang itu kelihatan kan pada saat awal menerima keadaan, pada saat menerima kejadian. Ketika awal pertama kali kejadian, apa responnya? Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, sabar. Nah, dia sholat, ya kan? Kalau Dr. Aisyah Dahlan, dia istighfar, ya. Kalau teman-teman sekalian, apa? Oh, tenang, tersenyum, kayak Coach Rona, diam. Tapi diamnya mikir gitu, bukan diam hanya. Nah, Abeng langsung dia ngopi, ngopi, ya kan? Kak Sinta, dia langsung bikin status. Kak Putri, dia langsung menghilang. Ya, hilang aja, dia nggak ada yang nyari. Nah, ini kan salah satu cara mereka. Nah, maka Amikom memperkuat juga dengan dasi. Nah, maka dipakailah dasi supaya, saya pakai dasi ini, nggak mungkin dong saya pakai dasi ngomong sama orang asal karena saya. Dan pasti bajunya jadi rapi nggak sih? Nah, masuk lagi kan, walaupun sekarang orang komentar nih, ini bawahnya kayaknya casual, atasnya nih. Tapi kalau pakai dasi, ya ini kolaborasi, zaman now kolaborasi. Betul. Gitu. Jadi, nah itu yang dilakukan sama Pak Haji Agil yang saya kenal lama kan, dari beliau tuh memang antusias ya. Jadi ketika ada satu yang itu nguatin, langsung diambil. Nah itu yang sulit tuh, itu yang sulit. Iya betul. Sama saya melihat ini Pak Agil itu orangnya selalu vibes-nya tuh positif. Emang udah jadi kebiasaan untuk menanamkan kebaikan. Sama menanamkan kebaikan dengan katanya apa?
saya menjamu. Tidak ada, saya pun di Jakarta tetap kita jamu karena memuliakan tamu itu sebagian daripada keimanan kita. Ya, kita target itu, dan itu didasarkan dididikan orang tua yang bisa ditinggalkan. Wadah ini kita timbulkan seperti itu, motivasi Islamnya lebih tinggi. Jadi makanya tanjakan, jadi berkarakter ya, kalau seperti Coach Eric bilang karakternya baku, baik dan kuat gitu. Jadi kita timbulkan situ untuk anak-anak kita mempunyai kebedaannya di situ akan menimbulkan. Dengan lulusan terbaik ada keberadaan, mempunyai ciri khas. Ini loh jurusan karena jurusan beda ya, antara Bina Putra dengan yayasan pun beda. Yayasan Islam, nah kita sebutnya kayak agak nasionalis, Pak. Jadi kita timbulkan situ ya, kita yang naikkan supaya nasionalis tapi ada segi agamanya. Ya, nilai-nilai spiritual ya, kebaikan ya dalam hidup. Ya memang nggak bisa dipungkiri, saya sepakat sekali. Jadi Pak Jagil dari orang tua ya, itu memang sudah punya prinsip yang kuat bagaimana orang itu diposisikan, tamu itu dimuliakan. Ini kalau orang-orang dulu kan gitu ya, mereka suka memuliakan tamu. Bahkan ada tuh seorang pengusaha ya di Jakarta itu. Saya diceritakan sama salah satu yayasan SMK dekat Bina Putra juga ya. Jadi memang kebetulan itu yayasan Islam. Nah, salah satu donatur mereka itu pengusaha. Nah, satu saat beliau ini tiba-tiba ngundang lah saudara-saudaranya dari daerah untuk datang ke Jakarta, silaturahmi lah gitu kan. Nah, dia panggil Ustadz yang memang jadi gurunya dia. Nah, Ustadz kasih ceramah, dia lihat semuanya orangnya kok diam gitu ya, hanya tertunduk gitu kan. Ditanya, emang kalau Jaksel kan ente apain gitu ya, ente apain? Nggak ada Pak Haji, cuman ya berbagi lah gitu, sekedarnya berbagi gitu. Emang dibagi berapa gitu kan? Ya nggak banyak lah gitu. Bagi dia kan banyak, tapi begitu ditanya ternyata banyak sekali yang dikasih itu, banyak. Sehingga orang-orang yang di situ nanya kan, ya kok baik sekali gitu. Nah, ada salah satu saudaranya nanya, kayaknya dibilang gitu, ini kayaknya dari ayah kami gitu. Jadi bingungnya itu, ini kenapa ya, dia bisnisnya lancar, rezekinya banyak, dia usahanya banyak tuh, banyak sekali Jakarta. Dan sama saudara-saudaranya dia itu care tuh, care sama saudara-saudaranya, ajak gathering. Nah, tanya, ternyata usul punya usut dari orang tuanya. Jadi orang tuanya di sana ya, di Sumatera, nggak usah ngomong provinsinya lah ya, itu suka membantu ketika ada perantauan datang ya, ada perantauan datang dan nggak punya rumah, itu diajak tinggal di rumah. Oh gitu. Ya, dianggap sebagai keluarga. Ya, makan, tidur di situ. Dan biasanya mereka sambil nyari-nyari tempat, cari kos, cari kontrakan, 3 hari mesti di situ, 2 hari, 3 hari mesti di rumah. Dan itu terkenal. Kalau datang, bahkan di satu daerah itu ya, kalau datang dari situ, misalnya ngerantau, main aja ke rumahnya Pak ini. Beliau baik, oh Pak saya dari ini tuh, oh monggo sini, tinggal sini dulu boleh. Nah, jadi akumulasi baiknya orang tuanya tadi, mau memuliakan tamu tadi, itu akhirnya rezekinya dapat ke anak. Dan mungkin kita juga ya, sahabat kreatif, kalau mau berpikir lebih jernih ya, jangan-jangan loh ya, rezeki yang kita dapatkan, kelancaran semua urusan kita ya, keberkahan semuanya, bahkan pertemanan kita, itu jangan-jangan dulu adalah baiknya orang tua kita yang nggak sempat dibalas kepada beliau-beliau. Akhirnya kita anaknya yang dapat rezekinya, dapat berkahnya kalau kata Pak Haji, dapat siraman inspirasinya. Lalu kenapa ada orang sombong ya dengan misalnya, wah itu kan hebat kan karena saya, padahal jangan-jangan sebenarnya adalah dari baiknya orang tuanya. Dan termasuk kita juga begitu loh ya, ketika kita sekarang kita punya anak, kita punya keluarga, bisa saja karena investasi kita akhirnya itu berdampak juga kepada generasi kita yang berikutnya. Multi level kebaikan. Jadi kebaikannya berlipat-lipat ya. Ada upline, downline. Jadi semakin banyak downline-nya, kebaikannya makin banyak. Gitu ya. Berkahnya makin banyak. Berkahnya makin banyak. Iya. Nah, gimana cara Pak Haji Agil untuk mengikuti anak-anak generasi zaman sekarang? Iya, nggak apa-apa untuk kita mengikuti
wajib kita tahu. Wajib kita tahu seperti apa kemajuan era teknologinya seperti apa. Yang penting kita jangan sampai kebablasan. Tetap kita kasih batasan-batasan. Artinya apa? Teknologi boleh maju, tapi kita jangan sampai jadi budak dengan teknologi. Tetap kita yang wajib yang menguasai teknologi itu dengan emang udah mesti alurnya zaman dulu, zaman kuda gigit besi. Kalau sama zaman kuda gigit roti, ya kita mesti bedakan juga. Kita mesti kemajuan gimana caranya. Kita jangan sampai kebablasan kita dibudak dengan teknologi. Dan kita kasih sama kajian-kajian agama sebuah dasar pondasi itu jangan sampai tertinggal. Kita itu utamakan seperti itu, Mbak. Mengikuti teknologi tapi juga dasar-dasarnya harus kuat ya, Pak. Harus kuat, betul. Terinspirasi dari Amikom juga, Pak? Dari Amikom. Ya. Hampir rata-rata. Saya kadang-kadang suka bercerita sama teman-teman, bukan saya terlalu mendewakan Amikom, enggak. Semua hampir rata-rata saya terinspirasi dari awal pertama kali saya kunjungan ke Amikom sampai jadi universitas. Di situ saya mau tercetus, kok Amikom bisa? Kenapa saya yang udah ada tidak bisa? Nah, dari situ termotivasi, sering update, kadang lihat ini makin nah, kita pengen wujudkan. Ya cobalah ya, kalau mungkin sama sih nggak mungkin, tapi mungkin insya Allah mendekati gitu. Ya, kayak gitu. Motivasinya seperti itu. Hampir rata-rata saya ambil ke Amikom untuk menunjukkan yuk kita bisa jadi yang terbaik. Kalau menurut Pak Erik sendiri nih ya, kenapa sih Amikom berbeda dari yang lain dan mungkin ya ada beberapa sekolah-sekolah bahkan terinspirasi oleh Amikom? Kalau menurut Pak Erik nih, kita ada budaya. Yang pertama caring culture. Jadi budaya peduli, budaya care sama orang. Jadi dulu ya, ketika kita Amik, ketika kita Stimik, kita tuh sering kan datang ke kunjungan. Kita belajar dari orang lain. Ya, kita nggak menutup kemungkinan bahwa kita bisa meniru, kita mencontoh. Dari bayi pun kita kan juga niru, kita contoh. Makanya siapa yang di dekatnya itu yang dicontoh, kan gitu. Kita juga gitu, kita nyontoh mana yang paling bisa kita. Nah, baiknya apa? Gak hanya sekedar nyontoh Amikom, nyontoh. Pingin kayak gini terus ditambahin, dia kayak gini supaya beda nggak sama, saya tambah plus apa gitu, punya itu, goals ya. Jadi pada saat sekarang universitas banyak orang yang datang ke Amikom pingin belajar, ya kita juga harus paham dong, dulu kita belajar loh dari orang lain, jadi kita harus juga care sama orang lain. Orang mau belajar care, nanti kalau belajar ketahuan dong strateginya, tahu dong ilmunya. Ya nggak apa-apa, yang namanya orang care itu kan care aja, ngajarin orang nggak akan ada susahnya. Justru memperkuat kita pernah jadi coachnya, kita pernah jadi gurunya gitu kan, itu aja. Dan itu peduli, termasuk peduli sama orang di sekitar, pelayanan, siapapun yang datang, termasuk tamu, itu harus caring, itu harus dapat. Dan itu diajarkan sendiri oleh Pak Rektor kepada kita semua, ya kan. Yang kedua, learning culture. Ya, seperti Pak Haji tadi, datang tuh belajar, bukan hanya sekedar komentari, terus habis itu gak ngelakuin apa-apa. Ada ilmu baru nih, belajar lagi, upgrade lagi. Maka di Amikom tuh kalau ada workshop, berlomba-lomba orang ingin ikut workshopnya, daftar mereka. Pak Erik izin ya, saya seminggu workshop. Jadi dia ingin upgrading terus. Termasuk kita, begitu kita ada, saya ke Jogja, kita mau upgrade materi apa, itu kan learning. Guru-gurunya upgrading, itu learning. Nah, kalau orang nggak mau belajar, tinggalan dia. Yang ketiga, enjoy culture. Jadi belajar itu bisa loh senang, kayak tadi ya di sinema anak-anaknya kan senang, canda. Tapi begitu fokus, mereka fokus. Gitu. Betul. Canda itu senang sebenarnya. Dekat sama gurunya, mereka merasa betul. Bahagia. Jadi bikin suasana enjoy. Belajar tuh yang senang gitu loh. Supaya apa? Karena kalau orang senang, ide-ide kreatif tuh banyak keluar. Betul. Kayak kita lah ya, Coach Rona jadi host gitu. Tersiksa. Itu mau nanya aja udah malas kok. Overthinking. Iya kan, nanya apa, gak ada pertanyaan gitu kan. Pas. Tapi kalau dia bahagia,
nanya aja, ada aja idenya gitu. Nah, yang keempat adalah purposive culture. Purposive itu bertujuan. Tujuannya mau kemana? Kan gitu. Maka tujuan mau kemana kita yang nentuin. Target kita apa? Target 5 tahun, target 10 tahun. Di breakdown jadi target 1 tahun, target 1 semester, target 1 bulan. Nah itu aja, purposive. Ya seperti orang hidup lah. Coba, contoh ini ya. Staff kita ya. Abeng ya. Wisnu. Ya. Punya teman. Ya, lama temenan. Tapi nggak nikah-nikah. Ya. Kan nggak ada tujuannya. Karena dia, yaudah deh, jalan aja apa adanya, santai kayak di pantai, slow kayak di pulau. Kalau jodoh nggak bakal kemana, nggak ada apa. Ya buat apa? Nggak ada satu yang mengikat. Nah, termasuk orang mau belajar. Mau belajarnya kemana targetnya? Saya belajar aja, Pak. Targetnya kapan lulusnya? Mau ke Jogja, Jogja mau kemana? Jalan-jalan aja deh, Pak. Mau ke jalan kemana? Sampai bensin habis. Ya kan nggak ketemu. Ya, betul. Mau kemana Jogja? Malioboro. Mau mana Jogja? Hamikom. Mana Jogja? Tebing Breksi. Mau kemana? Ke Heha, ke Gunung Kidul. Nah, itu jelas tuh arahnya. Nah, dengan begitu tujuannya jadi dapat. Kamu targetnya apa? Oh, target saya dalam setahun ini gini, tahun 5 tahun ini seperti ini. Apa targetnya? Agitasi. Targetnya apa? Jurnal. Kan ada gitu. Nah, yang paling parah itu adalah kita ngurusin target orang, target kita sendiri kita nggak selesaiin gitu loh. Lewatan. Atau lewat. Ya, Pak, kan? Iya, Pak, betul, Pak. Orang yang kerja dikomentari terus, betul. sementara dia nggak kerja-kerja gitu loh. Nah, Betul, inilah betul. budaya yang harus itu tadi. Purposive itu makanya orang multi level marketing bilang kan no cross lining. Kamu jangan ngurusin orang. Maka nggak boleh. Karena apa? Karena kan mempengaruhi baik. Orang punya tujuan, dia kerja. Nah, kamu juga kerja gitu. Jangan karena nggak mampu, ya, karena bingung sendiri kerjaan orang. Ah, kalau cuman kayak gitu mah gue bisa. Ya udah kerjain. Gue aja yang malas. Lah sama. Gitu, Coach Roda dan sahabat kreatif. Sama kayak rumah tangga ya, Pak. Iya kan? Jangan mencampuri hubungan rumah tangga orang lain. Iya, rumah tangga tetangga diurusin. Rumah tangganya nggak diurusin. Nggak diurusin, betul. Iya kan? Dia punya kekasih, yang diurusinnya kekasih orang. Kekasihnya nggak diurus. Aduh, berat kan hidup kan? Berat. Iya, Karena rumput tetangga lebih indah, Pak, Nah. ketimbang rumput yang ada di rumah. Betul. Kelihatannya. Iya. Kelihatannya. Kelihatannya. Harusnya kan di rumput tetangga itu apa yang kita dapat inspirasi dari rumput tetangga. Ya. Nah, di situ yang dapat. Kayak film Kinarejo. Film Kinarejo itu kan inspirasinya gitu. Ini contoh bocoran ya. Film Ya kan? kita yang lagi dibuat nih. Misalnya ya. nih, Rejo di pekarangannya lagi nyari sesuatu. Dia lagi bingung gitu, bingung nyari-nyari. Terus datang tangganya. Mas Rejo, nyari apa toh? Nyari kunci, Le. Kunci? Iya, tetangganya ikut nyari. Nyari berdua. Loh, tadi kuncinya ketinggalan di mana? Di dalam. Di dalam rumah? Iya. Kunci ketinggalan dalam rumah kok malah cari di pekarangan. Yang di sini terang, Le. Yang di dalam gelap. Artinya apa? Artinya. Nah, maknanya ya. Ini Prof. Sianto sini juga nguatin. Kita itu suka nyari kebahagiaan di luar. Padahal sebenarnya kunci kebahagiaan itu ada di dalam rumah. Betul. Tapi di dalam rumahnya gelap. Menurut pandangan dia. Kenapa? Tadi nggak care, nggak mau belajar. Betul. Iya kan? Iya, betul, Pak. Iya, nggak punya tujuan, ya, nggak enjoy. Itu akhirnya. Ini mudah-mudahan Mas Abeng dengar ini. Ya. Ya, emang segala sesuatu kan mesti dimulai, kalau prinsip saya, Ya. segala sesuatu itu dimulai dengan hayalan. Diwujudkan dengan mimpi dan dinyatakan dengan realita. Nah, tuh. Jadi kita akan tercapai. Tapi kalau kita menghayal aja, nggak ada, kita wujudkan Jadi, dengan mimpi. hayalan, mimpi, mimpi, realitanya realita. tetap Oke. akan terwujud. Jangan hayalan. Jadinya halu. Halu. Iya. Itu nggak nyata gitu ya. Yang nyata tuh ini kehidupan Iya, kita. betul. Oke, ini banyak lesson of life ya di sini, karena memang yang sharing di sini adalah bapak-bapak yang luar biasa yang Masya sudah melewati asam garam kehidupan. Ya. Dan asam garamnya ketemu di belanga. Di belakang. Iya. Hati-hati di jalan. Iya. Utama intinya di pelayanan baik ke siswa, baik ke guru, baik
ya ke masyarakat umum untuk memberikan suatu kepercayaan yang oke buat ke kitanya. Kalau itunya kita nggak bisa bertahankan atau dengan hal-hal yang nggak bagus ya mungkin nggak bisa bertahan untuk itu. Ya coba kita tambahkan ya. Itu tadi kembali lagi motivasi lagi dari inspirasi Pak Erik. Utama saya bilang, saya berarti inspirasi dari motivasi Pak Erik itu berikan setia dengan kebaikan, setia dengan rasa cukup, setia dengan berbagi. Itu kita perlu. Kenapa? Ya semuanya itu udah kalau bahasa saya gambarkan Pak Erik itu secara nasionalis, kalau saya gambarkan agama siapa? Kalau semua itu sama Allah. Kita merasa kebaikan, emang Allah sudah menjaminkan kita banyak berbuat baik. Kalau kita berbuat baik selama 3 bulan aja Allah jamin masuk surga. Kalau kita merasa indah, merasa cukup dengan indah, merasa cukup, ya emang Allah udah jamin kok. Kalau udah rezeki kita itu akan datang dengan sendirinya. Jangan kita pengen saya mau uang segini, ya nggak ketemu. Akhirnya ujung-ujungnya kalau nggak kecapai sakit hati, kecewa. Ya, Padahal punya uang. Ya kita jangan berharap dengan manusia, tapi kita berharap yang maha kuasa. Itu yang kita inginkan. Nah, berbagi ya kita wajib berbagi, apapun berbagi. Kenapa saya bilang saya senang ke Amikom ini pun banyak inspirasinya, banyak berbaginya dan sambutannya yang begitu luar biasa. Itu yang kita berbagi dan kalau kita tanya, kayak nikmati di sini. Karena tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan pula. Betul. Ya. Dalam. Baliknya kebaikan lagi betul. 1 juta bisa nggak cukup karena dia kecewa karena dia berharapnya tidak 1 juta. Betul. Bagi Abeng, dia bersyukur banget. Alhamdulillah. Nah, itulah bedanya. Karena dia merasa cukup gitu loh. Beng segini, wah makasih banget Pak. Cukup nih, wah lebih dari cukup Pak. Nah, itu orang hebat tuh dari situ mentalnya. Nah nanti dia bertahun-tahun dia akan jadi orang yang kuat. Tapi kalau cuman segini, jadi ada rasa gak ikhlas atau mungkin jadi karena sudah ekspektasinya tinggi nih, tidak sesuai dengan harapannya, kecewa jadi. Nah ekspektasi itu kan kenapa ekspektasi? Karena dia pernah mendapat tinggi. Karena dia pernah mendapat tinggi, jadi dia memberikan standar tinggi untuk dirinya. Oke. Yang beri standar siapa? Dirinya sendiri. Akhirnya dia. Padahal semua itu kan berirama. Allah itu memberikan banyak, memberikan mungkin standar. Kita kan disuruh untuk membaca keadaan itu kan. Betul nggak? Iya. Ya banyak ya syukuri, ya sedikit ya bersyukur lagi tuh. Dan itu kan jadi lebih enak. Tapi kalau dia udah ngasih standar dan ternyata beda, akhirnya dia kecewa. Nah, berbeda dengan orang yang lihat gak pebisnis ya. Pebisnis itu kan ada teman saya tuh, tetangga gitu. Dia rezekinya dari Allah gitu. Dia rezekinya dari Allah. Gak tahu di tiap bulan dapat berapa. Dan enaknya gini, dia jadi kayak bulan ini dapat berapa gitu. Ya kan? Jadi banyak surprise yang nggak duga. Itu satu. Yang kedua, saya pernah termenung sendiri ya. Ada seorang teman ya, driver. Satu ketika tiba-tiba Ramadan jauh sebelum Covid, dia itu sudah jadi driver tetap. Di satu kementerian. Dia udah punya gaji bulanan dari Jakarta. Tetap. Tapi mungkin karena dia peka gitu ya. Banyak mungkin teman-temannya jealous lah sama dia karena dia karena ini karena itu. Tapi sebenarnya dia baik karena rajin segala macam. Lama-lama mungkin dia nggak nyaman. Menurut pandangan saya kan. Akhirnya dia keluar. Mundurkan diri. Semua orang bilang sama dia, "Kok keluar sih? Kok udah dapat gaji bulanan?" Ya kan? Dan dia mulai lagi dari awal. Terus ketika sholat maghrib gitu ya, saya ketemu dan dia bilang, "Saya udah nggak lagi di sini Pak. Jadi kalau nanti ada acara-acara undang saya nggak apa-apa, saya siap bantu." Walaupun semua teman-temannya mungkin udah hilang. Coba gaji standar UMR dihilangkan. Coba.
hilang loh, nggak ada gaji tetap nih. Ya. Dan berikutnya juga nggak tahu. Ya. Tapi saya bertanya sesuatu yang serius, dia jawabnya bikin saya terdiam kalau bahasa Coach Rona itu. Dan mikir, Iya. kenapa kok keluar? Apa jawabannya? Kenapa? Karena selama saya kerja di sini, saya jadi jarang sholat jamaah di masjid. Ya. Karena waktu saya habis dari pagi sampai malam terus. Lembur, mana-mana. Ya, betul. Saya cuma terdiam. Wow. Iya. Ya, Hanya itu alasannya. Iya. Saya jarang. Iya. Jadi saya hampir nggak bisa katanya karena pulangnya selalu malam Iya. dan akhirnya dia memutuskan sebagai freelance. Freelance berarti bergantung pada siapa? Pada pesanan. Beda kalau orang keyakinannya Iya. gitu ya. Berarti ya Pak Jugi, Iya. keyakinan. Kalau memang rezekinya rezeki, betul. dan istrinya pintar. Jadi setiap dia kerja gitu tarikan gitu, dia kasih uang sama istrinya ditabung, di celengan, masuk. Tiap akhir bulan dibuka celengannya, dan begitu dibuka, kaget, dapatnya bisa 2 kali lipat dari dia Dari itu. UMR. UMR yang dia pernah terima. Ya, Lah makanya balik tadi, loh, nggak ada loh kan? Nggak ada, Ini nggak ada betul. jaminan, nggak ada tunjangan jaminan hari tua bahasa orang dan lain, tapi Iya. keyakinannya itu loh. keyakinan. Nah inilah Iya, yang iya, tadi. betul. Niat yang diutamakan memang Pak. Iya, makanya rezeki kan jadi hak prerogatifnya Allah kan, Betul. nggak bisa digugat. Ada 3 hal. Hak prerogatif Allah. Ya, Ustaz Daat Latif ya, sama Daas Latif. legislatif. 3 prioritas kan Iya. katanya Ustaz. Hak prerogatif Allah. Usia, Usia, kematian. ya kan? Usia kita, kematian kita. Kematian. Kemudian jodoh, Jodoh sama rezeki. Iya, karena kalau itu hak prerogatif. kalau itu bukan hak prerogatif ditampilkan Pak, dilihat dibuka. Oh iya, tahun sekian saya dapat rezeki. Kita tawar pasti Pak, bisa gak dibajuin tuh bulan sekian? Ya kan, pasti kita lihat. Oh ya kan, lihat. Oh jodoh kita dilihat, jodoh kita ini. Bisa ditukar gak tuh sama yang ini kan itulah semuanya. Makanya Iya, kita punya apa? Keyakinan, dan kita jangan bergantung kepada manusia. Dan keyakinan kita bahwa kita itu rezeki kita insya Allah akan datang. Betul. Ya, kalau udah digaris besarkan seperti apapun, kita udah punya garis besarnya. Kita besok bakal jadi orang kaya. Bagaimana ceritanya pun pasti kita jadi orang kaya. Tapi kalau nggak ada tulisannya, budi apapun ya kita nggak. Iya. Ini kan bisa keyakinan lagi, betul. Iya. Abeng mulai mikir nih, saya ditakdirkan gak ya? Ditakdirkan sama dia nggak ya? Ya. Yang penting ada usahanya. Ya. Kalau nggak ada Jadi usahanya, kita itu diminta usaha. gitu. Nah, kesungguhan usaha itu Betul. bisa memberikan hasil terbaik. Betul. Oke. Jadi Allah Iya. juga menilai usaha kita. Iya. Ya. Ini kok sungguh-sungguh banget ya gitu. Kok Ya. sungguh-sungguh banget gitu loh. Iya. Berarti ini pantas nih dapat ini. Iya. Usahanya udah segini. Betul. Boleh lah. Betul. Ya Ini nggak lah. pantas nih, kenapa? Nggak ada usaha sama Nggak ada sekali. usaha. Ya. Mager. Ya. Mager udah. Iya, nggak ada usaha, pengen yang enak ya nggak sampai kan gitu. Nah, it's Iya. up to you guys. Jadi kalian mau sukses juga harus effort. Tapi kalau punya orang dalam dan punya warisan gimana Pak? Itu rezeki. Oh itu rezeki. Itu rezeki. Tinggal bagaimana dia mengelola warisan tadi. Oke. Ada yang habis Ya. karena dia tidak bisa mengelolanya. Betul. Bahkan ada yang bisa sangat sukses Betul. karena dia pandai mengelolanya. Nah, Iya. pandai ngelola itu kan dia harus lihat. Ada teman saya, dia berbisnis ya. Ya. Kita berbisnis ya, gitu. Mereka ada berapa orang? Banyak orang lah, katakanlah 9 orang gitu ya. Oke, kalau gitu nanti bagi usahanya kita bagi 9. Terus yang satu request, enggak, 10. Satu lagi siapa? Satu lagi Allah. Iya. Satu lagi Jadi, Allah, betul. Dapat hasil bagi 10. Oke. Yang ke-10 ini dikasih di jalan Allah. zakat penghasilan, Ya. fakir-fakir miskin, ya kan, anak-anak kos, Betul. diajak makan, Ya. itu diajak ngopi, ya gitu. Karena apa? Karena nanti begitu dia sukses, dia akan melakukan itu juga sama
yang lain. Wah. Wah, itu keren banget tuh. Ya, betul. Iya, dilibatin gitu. Dapat rezekinya dilibatin. Berarti ditimbulkan keyakinan untuk berbagi lagi. Berbagi lagi. Kalau dia udah nggak yakin dengan berbaginya, wah, nggak yakin berbaginya, udah nggak, ya habis sia-sia. Tapi kalau dia yakin, dibagi 10 akan dibalas dengan. Makanya pebisnis, coba di Jogja aja lah. Ya. Pebisnis yang kayak gitu kan kaya raya. Betul. Warungnya nggak pernah sepi lah. Warungnya nggak pernah sepi. Yang saya sering ngisi itu kan di salah satu rumah makan Padang. Ya. Inisialnya sederhana itu. Inisialnya sederhana. Rumah makan yang sederhana. Disponsori oleh Iya. RM Sederhana. Iya kan? Ya. Kenapa mereka? Karena ada bagi hasil oleh pengusahanya. Pengusahanya yang ngasih bagi hasil. Wah. Kalau mereka rajin, ada gaji pokok nih, ada gaji bulanan. Kalau mereka rajin, ketambahan dikasih bonus. Makanya jangan heran. Ayahnya karyawan rumah makan sederhana Padang, anaknya masuk Amikom kelas internasional loh. Wih, keren banget. Dan ini mau masuk yang kedua anaknya. Yang satu dalam nih, satu masuk. Betul. Itu luar biasa komitmen orang tua. Ya. Dan itu karena mereka bersemangat dapatnya bagi hasil. Dan saya sering ketemu ownernya. Setiap 100 hari itu ketemu sama ownernya. Ownernya datang, Pak Eri kita ketemu ngasih motivasi jam 10 malam sampai jam 11 ngasih penguatan. Kalau dia datang tuh ngasih bonus aja dia. Dan itu istimewa. Nah, itulah terbaik kan jadinya. Terbaik. Jadi sekarang sobat kreatif Kosolana dan teman sekalian kita jadi bisa melihat kan apa yang bikin akhirnya SMK ini maju, apa yang akhirnya bikin pendidikan itu jadi kuat. Karena ada sisi-sisi yang penciri khas gitu. Nah, kita boleh ambil apapun, terinspirasi dari mana. Ya. Tidak mesti sama. Betul. Mencontoh boleh, tapi cara baiknya kita beda-beda. Gitu kan? Betul. Ada yang ngasih beasiswa sama orang yang mampu, ada yang care sama kesejahteraan gurunya, ada yang misalnya datang ke Jogja dikasih kesempatan dapat pengalaman. Siap. Semua kemarin ya, seminggu lalu kan datang semua tuh sama guru-guru dia. Sama Mas Malik yang biasa ngatur parkir aja. Ketika kita ke Jakarta diajak Mas Malik. Ya, sampai yang jaga parkir aja diajak coba. Itu kan itu kepedulian tadi itu akhirnya memperkuat institusi. Jadi ya pandangan pribadi saya ya kita nggak usah rugi lah kalau kita berbuat baik itu. Karena baik itu jadi bisa untuk kita, bisa untuk institusi kita. Kita baik institusi kita terangkat, kita jelek institusinya bisa kena loh. Oh, Amikom ya. Baru itu ya. Gak usah percaya deh sama karyawan Amikom. Loh, karena satu orang. Orang tahu Amikom ya. Wah, keren banget ya. Satu orang loh. Satu orang. Creative people yang sedang menonton, mungkin siswa ataupun mahasiswa-mahasiswi yang menonton acara kali ini, biar tetap selalu semangat, enjoy, dan juga menjalani kehidupan ini dengan positif gitu ya. Silahkan. Iya, pesannya yaitu untuk marilah kita banyak-banyak berbuat baik dengan tanpa melihat imbalan apapun, dan kita yakin semuanya akan kembali kepada kita, untuk kita, dan untuk belajar, ditingkatkan pesan belajarnya dengan memotivasi rasa cinta. Ya, kalau udah timbulnya cinta, insya Allah ilmunya akan datang dengan sendirinya. Ya, itu aja. Makasih. Oke, terima kasih Pak Jagil. Selanjutnya dari Pak Erik. Ya, to think define you. First, when you have nothing, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda tidak punya segalanya? Your patience, sabarnya Anda. Gitu. Jadi, creative people, Anda sekarang lagi kuliah, Anda terbatas biaya, terbatas uang, terbatas fasilitas, sabar. Karena orang-orang hebat, mereka dulu sabar. Sabar mereka kuat. Akhirnya mereka berhasil. Dan suatu saat nanti, 10 tahun kemudian, when you have everything, ketika Anda punya segalanya, apa yang bisa membuat Anda tetap jadi orang hebat? Your attitude. Sikap mental Anda. Berubah nggak? Sombong nggak? Kemaki nggak? Jadi lupa sama orang nggak? Dan itu bikin Anda jadi lebih kuat, sehat, dan terus terinspirasi. Oke, tepuk tangan untuk pagi hari ini, luar biasa. Siap, Masya Allah.